Kak, makan deh. Makan yuk. Makan, yuk udah jamnya sih. Nah Iya. tapi makan apa ya? Korean food aja. Karena lately aku belakangan ini suka craving kimchi fried rice. Kimchi. Heeh. Kan tadi kakak bilang Korean food, Kak. Kimchi itu bukan dari Cina ya? Hah? Cina? Iya. Setahu aku kimchi dari Korea. Terus yang benar apa? Nah, sebenarnya kayaknya nggak salah sih. Emang orang-orang banyak taunya kalau kimchi itu dari Korea. Tapi pada tahun 2020 lalu, Cina itu mendapatkan sertifikasi ISO untuk proses pembuatan paocai. I see, Nah, paocai ini tuh makanan Cina yang mirip kayak kimchi. Oke. Mereka itu sama-sama berupa hasil fermentasi dari sayuran. Nah, tapi mereka itu punya proses, bumbu, dan bahan yang berbeda. Oke. Nah, tapi beberapa media Cina itu malah melaporkan kalau sertifikasi ISO tadi itu sersebagai standar untuk kimchi secara keseluruhan semuanya gitu loh. Oh, jadi ada miskom ya. Tapi terus responnya konsul gimana? Nah, warga Kongsel itu menganggap bahwa sertifikasi tadi itu sebagai salah satu langkah Cina untuk melakukan klaim atas kimchi tadi. Nah, tapi di sisi lain ya, Cina kayak mereka berpendapat kalau mereka ya berhak aja atas klaim kimchi ini karena faktanya nih Kak, sebagian besar kimchi yang dikonsumsi di Korea Selatan itu adalah hasil impor dari Cina. Oh, wah serius loh. Aku baru tahu ini soalnya tiap kali aku nonton mukbang, tiap kali aku nonton drakor, Iya. bahkan kalau tiap kali aku makan ke restoran Korea nih, ya pasti ada Kimchi kimchi. ya, So, jadi iya. orang kalau mikir kimchi itu dari mana ya, mostly dari Korea. Betul ya. Nah, makanya Kak, sebenarnya kimchi itu emang udah melekat sama warga Korea dan mereka itu udah nggak nganggap ini tuh sebagai hanya sekedar makanan. Ibaratnya orang Sunda. Orang Sunda tuh kalau kita ngomong lauk kan taunya ikan ya. Iya. Padahal lauk tuh bisa berbagai macam kan. Iya. Nah, sama kayak orang Korea gitu Kak, mereka tuh udah nganggap ini sebagai identitas nasional, simbol kebersamaan dan ya kebanggaan bagi mereka sendiri gitu. Iya. Nah, tapi di sisi lain keberhasilan Cina mendapatkan sertifikasi ISO ini itu juga penting bagi warga Cina itu sendiri. Karena mereka menganggap ini tuh sebagai salah satu langkah untuk istilahnya apa ya, memperkenalkan atau mengangkat budaya kuliner mereka ke tingkat global gitu kan. Gila ya, ternyata tuh bahkan makanan tuh bisa dijadikan bahan persaingan antar negara ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya make sense juga karena kan budaya tuh bukan cuma identitas ya sekarang, tapi juga soft power. Jadi contohnya Korea ini sendiri, selain kimchi kan mereka juga menggunakan budaya untuk membangun citra baik mereka nih di dunia global. Jadi entah lewat pariwisata, lewat diplomasi budaya dan juga lewat ekspornya gitu. Nah, bener banget Kak. Nah, kan Korea Selatan ini udah membangun image ya gitu sebagai negara yang kental budaya. Yes. Nah, takutnya nih dengan isu klaim Cina terhadap kimchi tadi, mereka jadi kehilangan salah satu jalur untuk diplomasi kebudayaan mereka Kak. Iya bener banget. Jadi kalau Cina ini ikut rebutan dalam narasi ini tuh artinya mereka sedang memposisikan diri mereka nih dalam level global di aspek budaya. Nah sebenarnya Kimchi War ini tuh ngajarin ke kita kalau budaya itu bisa digunakan dalam kebijakan luar negeri, persaingan antar negara atau juga diplomasi juga, dan also sebagai simbol kekuatan di era modern ini. Jadi kimchi this, kimchi that gitu ya. Kira jadi nggak nih makan kimchi Oh nih iya, Kak? jadi makan ya. Yuk Iya, makan. udah jamnya nih. Let's go.